Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semua, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas psikologi kepribadian mengenai interpersonal psikoanalisis dari tokoh Henry Stark Sullivan. Nah, sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri, yakni Fatima Zahra dengan NIM G1C121007, Indra Wahyudi dengan NIM G1C121029, Nihaya Salsabila dengan NIM G1C121047, kemudian Oktavi Triyanti Fajriah dengan NIM G1C121049. Nah, sebelum kita memasuki materi yang tentang Sullivan, alangkah baiknya kita mengenal dahulu siapa sih Sullivan itu. Nah, beliau ini lahir di Norwich, New York pada tanggal 21 Februari tahun 1892. Ia wafat di Paris pada tanggal 14 Januari 1949. Ayahnya bernama Timothy Sullivan dan ibunya bernama Ella Stark Sullivan. Ia merupakan pribadi yang sensitif dan kesepian semasa kecilnya. Karena apa? Karena eksistensinya kerap kali diabaikan oleh teman sebayanya, dan dia seringkali diasingkan oleh penduduk Katolik lainnya. Karena pada saat itu beliau memeluk agama Protestan. Sejak kecil beliau kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dikarenakan ibunya yang cacat dan terlihat depresi. Kemudian pada tahun 1917 ia meraih gelar dokter di Chicago College of Medicine. Kemudian ia terkenal sebagai ahli klinik dengan skizofrenia sebagai fokus penelitiannya. Nah, tahun 1938, jurnal psikiatri yang diterbitkan oleh beliau dan promosi teori Sullivan tentang hubungan antar pribadi interpersonal. Struktur kepribadian. Struktur kepribadian terbagi menjadi 4, yaitu dinamisme, personifikasi, sistem self, dan proses kognitif. Yang pertama ada dinamisme atau the dynamics. Dinamisme adalah pola khas tingkah laku yang berbentuk transformasi energi, baik terbuka maupun tersembunyi, yang menetap dan berulang terjadi yang menjadi ciri khusus seseorang. Dinamisme yang melayani kebutuhan kepuasan organisme melibatkan bagian tubuh, yakni alat reseptor, efektor, dan sistem syaraf. Misalnya dinamisme makan melibatkan otot mulut dan leher. Dinamisme terbagi menjadi 2, yaitu dinamisme disjungtif dan dinamisme konjungtif. Dinamisme disjungtif atau kedengkian ditandai dengan perasaan-perasaan tidak aman ketika hidup di antara musuh-musuh. Dinamisme ini terjadi di antara usia 2 atau 3 tahun, di mana anak berusaha menyangkal kebutuhan kelembutan dan mengadopsi sikap dengki, yaitu penakut, kenakalan, kekejaman, dan tingkah laku asosial. Lalu ada dinamisme konjungtif atau keintiman yang ditandai dengan tumbuhnya kebutuhan kelembutan yang spesifik interpersonal. Hal ini terjadi pada usia pra remaja untuk menarik reaksi cinta kasih orang lain demi mengurangi kecemasan dan kesendirian. Bagian yang kedua ialah personifikasi atau personification. Personifikasi adalah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Hubungan yang memberi kepuasan akan membangkitkan image positif. Sebaliknya, jika melibatkan kecemasan, akan membangkitkan image negatif. Misalnya, personifikasi yang dikembangkan oleh bayi mengenai ibunya adalah gambaran ibu baik atau good mother, dan gambaran ibu yang buruk atau bad mother yang diperoleh dari pendekatan ibu yang menimbulkan kecemasan dan takut. Gambaran tentang diri sendiri yang berkembang adalah saya baik atau good me yang dikembangkan dari pengalaman dihadiahi, dimulai dengan hadiah kepuasan makan. Personifikasi saya buruk atau bad me dikembangkan dari pengalaman kecemasan akibat perlakuan ibu atau pengalaman ditolak atau dihukum.
Keduanya bergabung ke dalam diri. Personifikasi diri yang ketiga, yaitu bukan saya atau not me, dikembangkan dari pengalaman kecemasan yang sangat seperti kekerasan fisik atau mental. Not me menggambarkan aspek yang dipisahkan dari self dan disertai dengan emosi uncanny atau uncanny atau emosi yang mengerikan dan berbahaya. Yang ketiga, yaitu sistem self atau self-system. Adalah pola tingkah laku yang konsisten yang mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Sistem ini mulai berkembang pada usia 12-18 bulan. Ketika sistem self mulai berkembang, orang mulai membentuk gambaran diri. Orang berusaha melawan tegangan interpersonal itu memakai operasi keamanan atau security operation. Suatu proses yang bertujuan untuk mereduksi perasaan tidak aman atau perasaan akibat dari ancaman terhadap sistem self. Di antaranya yaitu yang pertama, disosiasi, adalah mekanisme menolak impuls. Yang kedua, inatensi, yaitu memilih mana pengalaman yang akan diperhatikan dan yang tidak perlu diperhatikan dengan berpura-pura tidak merasakannya. Yang ketiga, ada apati dan pertahanan dengan tidur, atau disebut dengan somnolent detachment. Semuanya diserahkan pada pihak luar. Yang keempat, proses kognitif atau cognitive process. Ketiga macam pengalaman ini terjadi sepanjang hayat. Di antaranya yang pertama ada prototaksis. Adalah rangkaian pengalaman yang terpisah-pisah yang dialami pada bayi, di mana arus kesadaran, yaitu penginderaan, bayangan, dan perasaan mengalir ke dalam jiwa tanpa pengertian sebelum dan sesudah. Semua pengetahuan bayi adalah pengetahuan saat itu, di sini dan sekarang. Yang kedua ada parataksis. Sekitar awal tahun kedua, bayi mulai mengenali persamaan dan perbedaan peristiwa. Disebut pengalaman parataksis atau asosiasi. Dan yang terakhir yaitu ada sintaksis, adalah berpikir logis dan realistis, menggunakan lambang-lambang yang diterima bersama-sama, khususnya bahasa kata bilangan. Normalnya sintaksis mulai mendominasi sejak usia 4-10 tahun. Dinamika kepribadian. Yang pertama ada tegangan atau tension, merupakan potensi untuk bertingkah laku yang disadari atau tidak disadari. Sumber tegangan itu ada dua. Yang pertama kebutuhan atau needs. Kebutuhan yang pertama muncul adalah tegangan yang timbul akibat ketidakseimbangan biologis dalam diri individu. Kebutuhan ini dipuaskan dengan mengembalikan keseimbangan. Kepuasannya bersifat episodik atau memperoleh kepuasan tegangan akan menurun atau hilang. Namun setelah lewat beberapa waktu akan muncul kembali. Kebutuhan yang muncul kemudian berhubungan dari hubungan interpersonal. Kebutuhan interpersonal yang terpenting adalah kelembutan, kasih sayang atau tenderness. Memuaskan kebutuhan dapat menghilangkan tension, sedangkan kegagalan memuaskan need yang berkepanjangan bisa menimbulkan keadaan apathy atau kelesuan, yaitu bentuk penundaan kebutuhan untuk meredakan ketegangan secara umum. Yang kedua, kecemasan atau anxiety. Menurut Sullivan, kecemasan merupakan pengaruh pendidikan terbesar sepanjang hayat, disalurkan mula-mula oleh pelaku keibuan kepada bayinya. Jika ibu mengalami kecemasan, akan dinyatakan pada wajah, irama, kata, dan tingkah lakunya. Proses ini oleh Sullivan dinamakan empati. Biasanya, bayi menangani kecemasannya dengan operasi keamanan, bisa pertahanan tidur atau somnolent detachment, atau bayi menolak berhubungan dengan pemicu kecemasan dengan cara tidur, menyesuaikan tingkah lakunya dengan kemauan dan tuntutan orang tua, dan atau dengan memilih mana yang harus tidak diperhatikan, atau menolak menyadari stimulus yang mengganggu. Selain ketegangan, ada yang namanya transformasi energi. Tegangan yang ditransformasikan tingkah laku, baik tingkah laku yang terbuka maupun tertutup, disebut transformasi energi. Tingkah laku yang ditransformasi itu meliputi gerakan yang kasat mata dan kegiatan mental seperti perasaan, pikiran, persepsi, dan ingatan. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Sullivan membagi usia manusia menjadi 7 tahap perkembangan, yang mana masing-masing mempunyai sumbangan penting dalam membentuk kepribadian. Yang pertama ada bayi 0-2 tahun.
Dibutuhkan peran ibu pada masa ini. Bayi perlu mengembangkan personifikasi ganda dari ibu, yaitu ibu yang baik, yang mampu memenuhi kebutuhan bayi, karena bayi belum bisa menjelaskan kebutuhannya, sehingga ibu bisa menangkap sinyal dari bayi, dan ibu yang buruk yang memancing kecemasan bayi. Kemampuan interpersonal menggunakan kebutuhan dan kelembutan ibu sebagai pondasinya. Yang kedua, anak. 1,5 sampai 4 tahun. Masa anak ditandai dengan emosi yang mulai timbal balik. Dimulainya dengan perkembangan bicara dan belajar berpikir sintaksis, serta perluasan kebutuhan untuk bergaul dengan kelompok sebaya. Personifikasi saya baik dan saya buruk menjadi terintegrasi, dan sistem self memperoleh struktur yang lebih koheren. Memiliki tampilan seolah-olah atau as is performance, yaitu dramatisasi, bergaya sibuk, transformasi jahat, dan sublimasi tak sadar. Yang ketiga, remaja awal dengan rentang usia 4-10 tahun. Perkembangan penting adalah loncatan sosial ke depan, kompetisi, kompromi, kerjasama, dan memahami makna perasaan kelompok. Muncul konsepsi tentang orientasi hidup, suatu rumusan atau wawasan tentang kecenderungan atau kebutuhan untuk berintegrasi yang biasanya memberi ciri pada hubungan antar pribadinya, keadaan-keadaan yang cocok untuk pemuasan kebutuhan dan relatif bebas dari kecemasan, tujuan-tujuan jangka panjang yang untuk mencapainya orang perlu menangguhkan kesempatan menikmati kepuasan jangka pendek. Perkembangan negatif yang penting pada tahap ini adalah belajar tentang stereotip atau prasangka, pengasingan atau ostrasisme, dan yang terakhir, penghinaan atau disparagement. Pada tahap ini, juvenil berusaha mempertahankan rasa aman dengan menutup kecemasan berlebihan agar tidak masuk ke kesadaran. Yang keempat, ada pre-adolescent. Rentang usia 8 atau 10 sampai 12 tahun yang ditandai oleh kemampuan bergaul akrab dengan orang lain, bercirikan persamaan yang nyata dan saling memperhatikan. Pada tahap ini, anak membutuhkan cum atau teman akrab dari jenis kelamin yang sama, karena tanpa cum akan menjadi korban dari kesendirian yang menyedihkan dan menjadi hambatan berat dalam penyelesaian tugas adolesen. Yang kelima, ada adolesen awal, rentang usia 12 sampai 16 tahun. Pada periode ini, perubahan fisik usia pubertas mengembangkan hasrat seksual dan merefleksikan konflik antar 3 kebutuhan dasar, yaitu keamanan, bebas dari kecemasan, keintiman, dan kepuasan seksual. Pada tahap ini juga merupakan sebuah titik balik dalam perkembangan kepribadian, yang mana penyesuaian seksual merupakan bagian terpenting dari perkembangan kepribadian, namun masalah utamanya adalah bergaul bersama orang lain. Adolesen akhir dengan rentang usia 16 sampai awal 20-an. Berakhir sampai pemuda mengenal kepuasan dan tanggung jawab dari kehidupan sosial dan warga negara dewasa. Ditandai dengan pemantapan hubungan cinta dengan satu pasangan, dan pencapaian akhir periode ini adalah self-respect yang menjadi syarat untuk menghargai orang lain. Dan yang terakhir adalah kemasakan atau maturity. Setiap prestasi penting tahap yang terdahulu akan menjadi bagian terpenting dari tahap perkembangan kepribadian ini. Intimasi merupakan yang paling penting. Aplikasi. Yang pertama, gangguan mental. Berasal dari cacat hubungan interpersonal dan hanya dapat dipahami melalui referensi lingkungan sosial orang itu. Yang kedua, psikoterapi. Kesulitan hubungan interpersonal sebagai penyebab gangguan mental, sehingga prosedur terapinya berpusat pada usaha untuk memperbaiki interrelasi pasien. Sullivan membagi interview dalam 4 tahapan. Yang pertama, pembukaan atau formal inception, pengamatan atau reconnaissance, pertanyaan detail atau detail inquiry, dan pemberhentian atau termination. Evaluasi dari teori Sullivan ini merupakan hal baru yang menjadi kekuatan teorinya, yang mana memakai interrelasi atau hubungan interpersonal sebagai fokus analisis kepribadian. Bangunan teorinya menjadi sangat logis dan mudah dicerna oleh pemerhati dan mudah dipraktekkan tanpa resiko kesalahan yang tak terduga. Mungkin sekian dari pembahasan materi teori Sullivan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.